Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur hari ini kami dapat beribadah kembali di gerejamu, kami dapat bersama, khususnya di dalam masa Advent ini, kali ini masuk kepada minggu kedua masa Advent, kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah, untuk mengenang cinta kasih Tuhan yang besar. Allah Bapa, Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Juru Selamat kami, penebus kami. Tuhan, terima kasih. Hari ini ya Tuhan, sebagai umat tebusan-Mu, kami rindu datang ke hadirat-Mu, kami rindu belajar firman Tuhan, kami rindu mengetahui apa yang Tuhan inginkan untuk kami imani, kami percayai, kami lakukan dalam hidup ini. Oleh sebab itu, Allah Roh Kudus terangilah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memahami firman Tuhan dan dapat melakukannya. Tuhan, berfirmanlah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Hari ini kita bersyukur sudah masuk kepada minggu Advent kedua. Dan di dalam minggu Advent kedua ini kita akan belajar tentang seorang yang bernama Zakaria. Di dalam peristiwa Natal yang pertama ada dua kelahiran yang ditulis di dalam Injil. Dan salah satunya adalah anak dari Zakaria. Siapakah Zakaria ini? Mari kita baca bersama firman Tuhan. Mari kita bersama membacanya dari Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9 dahulu. Lukas 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9. Pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dan dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Amin. Saudara, siapakah Zakaria? Maka di dalam ayat yang tadi kita baca dijelaskan bahwa Zakaria adalah imam. Imam yang bertugas di bait Allah. Siapakah Zakaria? Bahkan dikatakan Zakaria itu punya istri namanya Elisabet. Mereka berdua ini dikatakan hidupnya benar di hadapan Allah. Mereka menjalankan firman Allah. Luar biasa, bukan? Saudara, kadang-kadang kita ini sering datang ke gereja belum tentu setia taat menjalankan firman Tuhan. Di sini dikatakan Zakaria dan Elisabet adalah orang yang benar, yang hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Sayangnya, Zakaria ini dan Elisabet ini dikatakan tidak punya anak. Bahkan dikatakan Elisabet itu mandul, dan bahkan dikatakan usia mereka sudah tua sehingga tidak memungkinkan lagi sebetulnya untuk punya anak. Setelah ini adalah aib, karena di dalam pengajaran para rabi Yahudi ada 7 hal yang merupakan aib bagi orang Yahudi. Urutan yang pertama adalah orang yang tidak menikah itu dianggap aib. Ini orang Yahudi ya saudara ya. Yang kedua, urutan kedua adalah orang yang menikah tapi nggak punya anak, itu dianggap aib. Jadi siapakah Zakaria dan Elisabet? Zakaria dan Elisabet adalah seorang yang benar, tapi hidupnya menurut ukuran hari itu dianggap aib. Ada kekurangannya adalah tidak punya anak dan karena sudah lanjut usia dianggap tidak lagi ada kesempatan itu. Namun yang menarik adalah Zakaria adalah orang yang terus-menerus setia melayani, berdoa dan menjalankan perintah Tuhan. Namun mari kita lanjutkan pembacaan ayat hari ini. Dalam ayat yang ke-10. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan, maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya,
Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Puji Tuhan. Berita baiknya adalah Tuhan menjawab doa Sakaria dan Elisabet. Saudara sekalian, nama Sakaria ini menarik. Nama Sakaria itu adalah artinya Tuhan mengingat, Yahweh mengingat. Kata Sakaria itu, nama Sakaria itu berasal dari dua kata, yaitu Sekar yang artinya itu Tuhan, yang artinya mengingat, lalu Yah itu berasal dari Yahweh. Jadi Yahweh atau Yehova itu mengingat. Nah saudara, kalau bicara mengingat, bukan berarti Tuhan itu gampang lupa. Pas jadi keinget. Ya, kalau Tuhan itu gampang lupa, ya dia bahaya sekali saudara, betul ya? Yang sering gampang lupa, lalu kadang-kadang ingat itu siapa? Kita. Betul ya? Kemarin ada teman yang mengatakan, Muse ngalami gitu enggak ya? Saya ini habis kena COVID, gampang lupa. Lupa nama orang, lupa ini itu, yang penting saya katakan jangan lupa bayar utang. Saudara yang pernah kena COVID mulai nggak ada rasa-rasa lupa gitu ya? Tapi jangan pakai alasan itu untuk lupa bayar utang ya. Saudara, manusia bisa lupa, maka kalau dibilang ingat itu artinya teringat. Tapi Tuhan bukan Tuhan yang lupa lalu kemudian jadi teringat, bukan. Yang disebut dengan zakar atau mengingat itu adalah menempatkan sesuatu di dalam pikiran kita, di dalam ingatannya. Yahweh itu menempatkan umatnya selalu di dalam pikirannya. Di dalam konteks Sakaria artinya apa? Yahweh, Allah itu menempatkan Sakaria di dalam pikirannya, di dalam perhatiannya, di dalam concernnya terus-menerus. Allah yang mengingat Sakaria dan Elisabet. Dia memberikan, membuka jalan, memberikan jawaban, memberikan anak, menghapus aibnya, dan memberikan anak. Dan yang menarik saudara sekalian, anaknya disebut Yohanes. Kalau saudara baca di dalam ayat yang ke-59 nanti dikatakan bahwa ketika itu tetangga juga sanak keluarga berkata, kasih nama aja Sakaria anak ini, seperti nama bapaknya. Tapi kemudian dikatakan tidak, Tuhan bilang kasih nama Yohanes. Loh, kok dikasih nama Yohanes? Siapa itu Yohanes? Di keluarga kita punya tradisi kasih nama orang-orang yang ada di dalam nama leluhur. Kenapa dikasih nama Yohanes? Nggak ada di antara leluhur kita namanya Yohanes. Saudara, Yohanes itu artinya apa? Yohanes itu artinya God is gracious. Tuhan itu pemurah. Yohanes. Ada di sini yang namanya Yohanes? Ada yang namanya John? John itu sama dari Yohanes. God is gracious. Ada yang namanya Jane, Ibu Jane masih sedang di rumah dirawat pemulihan ya. Bu Jane artinya God is gracious. Ada yang namanya Janet, Shanet, anak saya Shanet. God is gracious. Tuhan ingin mengatakan bahwa kepada Sakaria dan Elisabet, Tuhan bukan hanya mengingat, Tuhan bukan hanya peduli atau membuka jalan, bukan hanya memberikan jawaban doa, tapi Tuhan menunjukkan kemurahannya. Amin. Saudara, Tuhan yang sama, juga Tuhan yang mengingat saudara dan saya. Amin. Tuhan mengingat kita, saudara dan saya. Saudara, namun sayang sekali, kalau kita lihat kemudian di dalam Lukas 1 ayat 18, mari kita baca. Di sini firman Tuhan mengatakan, lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya itu terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya.
Zakaria, engkau berdoa kepingin anak, berdoa dari saat engkau menikah, menunggu, terus berdoa setia sampai lanjut usia. Engkau terus berdoa dengan setia, tapi begitu dijawab malah enggak percaya. Sedih ya saudara ya? Saudara ada yang sedang berdoa, mungkin sudah lama berdoa, lalu kemudian ketika dijawab malah enggak percaya. Ini mungkin yang kata orang muda adalah percaya nggak percaya. Bener nggak sih? Betul ya? Tapi percaya nggak percaya itu artinya apa? Ya nggak percaya sebetulnya. Betul nggak? Jadi ketika dibukakan jawabannya, ditunjukkan bahwa Tuhan memperhatikan mengingat, Zakaria tidak percaya. Sehingga Tuhan memberikan tandanya, ya sudah kamu tidak bisa bicara sampai nanti anakmu lahir. Saudara, kita kadang seperti itu saudara. Ya. Bukankah kita seperti itu? Kita ini kadang berdoa, tapi kemudian tidak percaya bahwa Tuhan itu mampu. Percaya, berdoa, Tuhan kasih jawaban kita malah bingung. Masa benar sih Tuhan? Apakah saudara sedang mengalami situasi seperti itu? Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, saudara sekalian, bahwa Tuhan itu mengingat saudara dan saya. Saudara dan saya ada dalam ingatan Tuhan. Bulan lalu kita belajar tentang Nuh, tentang bagaimana Tuhan menyediakan pelangi kasih-Nya. Pelangi kasih itu adalah tanda remembrance, Tuhan mengingat. Mengingat apa? Mengingat kita, mengingat umat-Nya. Dan hari ini sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan mengingat saudara dan saya. Maka saudara tetaplah berdoa. Jangan putus asa. Tuhan Allah adalah Tuhan yang peduli atas pergumulan hidup saudara dan saya. Amin. Saudara tidak amin menunjukkan memang mungkin begitu. Apakah gitu? Saudara percaya bahwa Tuhan itu peduli. Tuhan peduli, Tuhan mengingat saudara. Allah itu adalah Allah yang selalu mendengar doa kita. Dan Dia itu sanggup bertindak. Tindakan Allah itu adalah tindakan yang dimotivasi oleh semata-mata kasih-Nya yang maha kasih. Allah tidak pernah merancangkan keburukan. Yeremia 11 ayat 29 firman Tuhan berkata apa? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Amin. Motivasi Allah di dalam bertindak adalah didorong oleh motivasi kasih-Nya yang maha kasih. Allah itu ketika bertindak, Allah bertindak menggunakan hikmat-Nya yang maha hikmat, sehingga Dia tahu apa yang terbaik. Yang kita pikirkan baik belum tentu baik buat kita. Tapi Allah itu memikirkan melampaui apa yang kita pikirkan karena Dia maha hikmat. Amin. Tapi Allah bukan maha kasih dan maha hikmat lalu berpikir mimpi apa yang baik buat Petrus, apa yang baik buat si ini, si itu. Enggak. Allah juga adalah Allah yang mampu mewujudkan apa yang dipikirkan yang terbaik itu. Karena Dia Allah yang maha kuasa. Amin. Itulah yang namanya Allah itu berdaulat. Saudara, ingatlah bahwa Tuhan itu mengingat saudara dan saya. Katakan bersama-sama, saya diingat Tuhan. 1, 2, 3. Saya diingat Tuhan. Sekali lagi, saya diingat Tuhan. Amin. Saudara, jadikanlah momen Natal ini, momen Advent ini sebagai renungan kita di masa Advent ini. Tuhan mengingat saya. Maka tetaplah berdoa dan jangan putus asa. Mungkin saudara punya pergumulan yang selama ini saudara doakan, jangan putus asa. Mari kita tanyakan dalam diri kita di masa Advent ini, apakah saya masih meyakini bahwa Tuhan itu hidup dan mendengar doa? Mari tanyakan dalam diri, apakah selama ini saya tekun berdoa? Saudara, saya itu menjumpai kadang-kadang orang Kristen itu lucu. Ya, berdoa, ada pergumulan, kesulitan, lalu kemudian akhirnya ketemu pendeta, titip gini, Pak Pendeta, tolong ya doakan ya, saya udah capek berdoa. Pendeta aja yang doa ya, lah kamu berdoa enggak? Enggak. Itu namanya titip doa, betul ya? Titip lalu diri sendiri enggak mau doa. So sekalian jangan begitu. Yang namanya berdoa adalah tekun berdoa.
Karena sadar dan yakin Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup dan mendengar doa kita. Saudara, apakah Anda saat ini sudah mulai putus asa? Putus asa berdoa atas apa yang saudara doakan, belum ada jawaban. Saudara ingat, ketika Tuhan itu peduli, Tuhan itu juga bertindak. Dan ketika Tuhan bertindak di dalam hikmat dan waktunya. Amin. Sakaria menunggu belasan tahun, mungkin puluhan tahun. Dan akhirnya Tuhan memberikan jawaban. Apakah Tuhan lupa? Bukan. Tuhan mengingat. Tapi Tuhan tahu waktu yang tepat. Amin. In His time, He makes all things beautiful in His time. Amin. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Maka saudara bertahanlah, taat, tekun, berdoa, karena Tuhan menjadikannya indah pada waktunya. Pada waktu Tuhan. Atau jangan-jangan saudara sekalian di dalam saat-saat ini kita jadi ingat bahwa kita ini pernah berdoa, Tuhan sudah menjawab, bahkan kita lupa kita pernah mendoakannya. Wah, kebangetan saudara, ya. Pernah nggak saudara ngalami begitu? Pernah berdoa di masa lalu, berdoa sekali dua kali Tuhan jawab, lalu kita lupa kita pernah berdoa, lalu kemudian kita tidak pernah bersyukur bahkan Tuhan sudah menjawab. Mungkin 40 tahun, 30 tahun yang lalu saudara berdoa, Tuhan beri saya jodoh, suami atau istri yang baik. Saudara akhirnya mendapatkan, tapi saudara tidak menyadari saudara pernah mendoakannya. Dan hari ini Tuhan telah membukakan jalan, Tuhan telah menjawab. Saudara tidak pernah menyadari, tidak bersyukur bahkan. Saudara menginginkan pada waktu masih muda, Tuhan saya ingin mendapatkan pekerjaan yang baik. Saudara mendoakan 1-2 kali, lalu saudara kelelahan, saudara lupa. Tuhan tidak lupa. Ketika Tuhan menjawabnya, malah saudara jangan-jangan lupa bahwa saudara pernah berdoa. Bahkan saudara tidak bisa appreciate terhadap apa yang Tuhan berikan. Saudara, biarlah di masa Advent ini, dengan hati yang hancur, dengan kesadaran, dengan syukur, mari kita datang ke hadirat Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan mengingat saya. Terima kasih Tuhan selama ini peduli. Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli. Amin. Tuhan tahu pergumulan saudara. Saudara jangan merasa ditinggalkan Tuhan. Jangan putus asa berdoa. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Amin. Mari sama-sama katakan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Amin. Jangan putus asa, teruslah berdoa. Tuhan menjadikannya indah pada waktu Tuhan. Saudara sekalian, kalau kita lihat selanjutnya, saudara sekalian, ketika kita membaca kisah Sakaria ini menarik. Saudara, di dalam ayat 5 sampai dengan ayat 25, itu dikisahkan tentang bagaimana Tuhan memberitakan kepada Sakaria tentang janji Tuhan lahirnya Yohanes Pembaptis dalam keluarga Sakaria. Endingnya adalah apa? Endingnya di dalam plot yang tahap pertama dari kisah ini adalah bahwa kemudian Elisabeth hamil. Dan di ending, diakhiri dengan ayat 25, Elisabeth berkata begini, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Saudara perhatikan kata-kata ini.
Ketika Elisabet bersyukur, maka orientasinya yang dia pahami, apa yang Tuhan lakukan dalam mengingat ini adalah mengingat aku, bagiku, untuk menolong aku keluar dari aibku. Nah, lalu kisah itu dijejah kalau saudara membaca dalam Alkitab, lalu masuk kisah tentang nubuat kelahiran Tuhan Yesus, lalu kemudian berikutnya peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Lalu disambung lagi dalam ayat yang ke-59, kelahiran Yohanes Pembaptis. Nah, di sini menariknya, karena pada waktu kelahiran Yohanes Pembaptis, kemudian firman Tuhan mencatat bahwa Zakaria, ayahnya ini, ayah Yohanes Pembaptis ini, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat. Roh Kudus memimpin Zakaria melihat kelahiran anaknya. Lalu kemudian dia bernubuat, dan nubuat itu berkata demikian, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya, seperti yang difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabi yang kudus. Saudara perhatikan, plotnya terjadi perubahan. Kalau minggu lalu kita belajar firman Tuhan dari silsilah, ada twisted plot ceritanya diputar. Waktu kemudian kita melihat kelahiran Tuhan Yesus, maka kita mempertanyakan, loh, juru selamat kok lahir dari silsilah orang berdosa? Juru selamat kok seperti tidak layak ini silsilahnya? Lalu kemudian di endingnya dibalik untuk menjelaskan, bukan sang juru selamatnya yang tidak layak manusia yang berdosa. Dan untuk itu Tuhan Yesus datang untuk orang yang berdosa. Plotnya ditwist, diputarkan. Maka di dalam ayat yang kita bacakan ini terjadi juga perubahan plot. Plotnya adalah dari Nero perspektif, dari perspektif yang sempit, bahwa berita sukacita itu, Tuhan mengingat itu adalah bagi Zakaria dan bagi Elisabet. Maka di ayat ini lalu dilebarkan dari Nero perspektif menjadi wider perspektif, bahwa God is gracious itu bukan hanya kepada engkau Elisabet dan Zakaria. Ini adalah untuk yang lebih besar lagi. Tuhan mengingat, bukan hanya mengingat Elisabet dan Zakaria, tapi Tuhan ingin juga menyatakan Tuhan sedang mengingat manusia yang berdosa. Tuhan sedang mengingat dan peduli atas masalah yang lebih besar dari manusia, yaitu dosa manusia. Sudah dapat ya gambarannya? Dari Tuhan mengingat dua orang yang sedang bergumul dengan aibnya, dengan kelemahan kesulitannya, dengan kebutuhannya. Ketika Tuhan menjawabnya, Tuhan melebarkan untuk menjelaskan ada yang lebih luas lagi, yaitu Tuhan peduli dan mengingat orang-orang yang berdosa. Tuhan mau menyelamatkan. Haleluya. Saudara sekalian, ayat ini menghantar kita kepada ingatan tentang peristiwa intertestamental namanya, yaitu jarak dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Saudara, perjanjian lama sampai perjanjian baru di dalam Alkitab kita cuma tetanggaan, betul ya? Cuma tetanggaan, beda halaman sedikit sudah masuk ke perjanjian lama. Tapi di dalam sejarah jaraknya adalah 400 tahun. Setelah Maleakhi, nabi terakhir, maka kemudian saudara sekalian, orang Israel seperti tidak lagi mendengarkan suara Tuhan. Tuhan tidak mengirim nabinya. Dan selama 400 tahun itu, mereka walaupun disebut umat pilihan Tuhan, disebut umat Tuhan, tapi Tuhan selama 400 tahun tidak pernah bicara, tidak mengutus nabinya. Sedih banget saudara. Kita yang 3 tahun aja ada di pandemi, tanya Tuhan mana, betul ya? Ini 400 tahun, dan bukan hanya Tuhan tidak mengutus nabinya, maka juga dikatakan terjadi keadaan yang menekan orang Israel, orang Yahudi. Apa yang terjadi saudara sekalian? Mereka ada di bawah penindasan. Puncaknya salah satunya yang mengerikan adalah di tahun 167 sebelum Masehi. Pada waktu itu adalah tanggal 25
tahun Kislew, bulan Kislew, saudara sekalian, kurang lebih sekitar bulan Desember, saudara sekalian. Di pada waktu itu, saudara sekalian, penguasa hari itu Raja Antiochus Epiphanes adalah penguasa yang begitu besar kekuasaannya, dan dia ingin supaya seluruh wilayah jajahan mengikuti budaya Yunani. Maka dia melakukan apa yang namanya Helenisasi, ya. Helenisme diedarkan sehingga orang-orang tidak boleh menyembah yang lain kecuali gaya Yunani. Termasuk juga orang Yahudi tidak boleh menyembah kepada Allahnya. Mereka harus mengikuti gaya hidup Helenis. Pada tanggal 25 bulan Kislew 167 sebelum Masehi, maka kemudian Antiochus Epiphanes itu masuk ke bait Allah. Bukan hanya masuk di pagernya, dia bahkan masuk sampai ke ruang maha suci yang tidak boleh sebetulnya bahkan sembarangan orang bisa masuk, hanya imam yang khusus. Setelah itu tentu saja mencederai orang Yahudi. Di tengah-tengah ketiadaan ada menunggu Tuhan tidak bicara, malah kemudian musuh menekan. Bukan hanya masuk ke ruang maha suci, maka kemudian Antiochus Epiphanes kemudian mengambil barang-barang bait suci yang terbuat dari emas itu, dikeluarkan, dipakai untuk kepentingan lain. Tidak hanya berhenti di situ, maka kemudian Antiochus Epiphanes mengambil patung dewa Zeus, ditaruh di altarnya, di altar bait suci, yang biasanya untuk menyembah Tuhan. Bukan hanya berhenti di situ, maka kemudian Antiochus Epiphanes memerintahkan supaya diambillah babi. Lalu babi itu ditaruh di tempat persembahan bakar-bakaran yang biasanya adalah domba yang tidak bercela, yang harusnya untuk Tuhan. Malah ditaruh di situ babi yang haram. Saudara bisa bayangkan orang Yahudi mengalami tekanan seperti apa? Bukan hanya dibakar, jadikan korban bakaran. Maka kemudian saudara sekalian, di dalam kitab Diodorus 34 itu ditulis bahwa kemudian si prajurit-prajurit itu menyembelih babi itu, darahnya yang mengucur itu diambil lalu dikepret-kepretkan, diciprat-cipratkan di bangunan bait suci. Bukan hanya itu, bahkan kemudian Antiochus Epiphanes memerintahkan para imam untuk makan daging babi itu. Sudah bisa bayangkan betapa direndahkannya iman pengharapan mereka. Tapi sementara itu Tuhan tetap diam. Mereka ada dalam 400 tahun masa kegelapan. Makanya ketika kemudian Tuhan berbicara kepada Zakaria, menjadi satu awal baru di mana Tuhan membukakan dirinya. Bahkan Tuhan mengutus melalui Zakaria lahir anaknya yaitu Yohanes Pembaptis sebagai langkah Tuhan untuk memulai merintis kelahiran Kristus. Yohanes Pembaptis diutus untuk merintis, memberitakan Tuhan yang datang. Saudara, disinilah kita melihat kisah yang indah dari Zakaria. Yang diingat bukan hanya Zakaria dan Elisabet, tapi yang diingat adalah juga manusia yang berdosa. Tuhan mau menyatakan keselamatannya bagi semua manusia, pertolongannya. Amin. Maka saudara, poin kedua ini penting untuk kita ingat, bahwa ternyata yang diingat bukan hanya masalah-masalah pribadi. Tuhan mengingat ada hal yang lebih penting. Ia peduli dengan aib dan masalah hidup Anda. Namun Tuhan jauh lebih peduli kepada masalah dosa yang membelenggu Anda. Karena akibat dosa adalah maut, dikatakan dalam Roma 6 ayat 23. Saudara, menarik saudara, Tuhan itu mengingat saudara dan saya. Yang diingat sama Tuhan apa? Dosa kita? Ya. Tapi bukan untuk dihukum. Tuhan mengingat dosa kita karena kita ini yang orang yang berdosa tidak berdaya, tidak bisa keluar dari dosa itu. Makanya indah sekali kalau kita baca dalam Yohanes 3 ayat 17. Kita biasa baca Yohanes 3 ayat berapa? 16, betul enggak? Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengutus anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Tapi ayat 17-nya kadang kita tidak baca. Kita terpesona Yohanes 3 ayat 16 karena Allah yang begitu besar kasih-Nya. Tapi dalam Yohanes 3 ayat 17, firman Tuhan berkata begini, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkannya oleh Dia.
Amin. Ketika Tuhan sedang mengingat saudara, yang diingat bukan bagaimana menghukum saudara, menghakimi saudara, tetapi yang diingat adalah bagaimana menolong saudara dan saya keluar dari belenggu dosa, keluar dari hukuman dosa itu. Maka saudara sekalian, percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hati, percayakan jiwamu. Karena orang yang percaya kepada Kristus, dikatakan dalam Yohanes 3:16, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Di Advent kedua ini, ketika kita mengingat Tuhan yang mengingat kita, pertanyaannya, mari kita renungkan, apakah Anda merasa sedang dilupakan Tuhan? Aduh, Musa, rasanya Tuhan di mana ya selama pandemi ini? Saya katakan Tuhan tidak pernah melupakan saudara dan saya. Amin. Saudara, mungkin jangan-jangan kita yang malah melupakan Tuhan. Jadikan momen Advent ini kesempatan untuk mengingat lagi Tuhan, datang lagi kepada Tuhan. Mungkin Tuhan masih mengizinkan ada persoalan yang sedang saudara alami, kesulitan-kesulitan. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah melupakan Anda. Bahkan yang lebih penting lagi adalah Tuhan menyediakan keselamatan buat saudara dan saya. Hidup hari ini mungkin tidak mudah, tetapi Tuhan tidak pernah melupakan saudara. Saudara, saya suka apa yang dikatakan oleh Timothy Keller. Dia berkata begini, pandangan dunia menganggap bahwa hidup dinikmati hari ini. Pandangan dunia itu menuntun kita seperti orang yang duduk dalam kegembiraan hidup sambil menatap masa depan yang nggak tahu apa, sambil menatap kesedihan yang akan datang. Bukan hanya soal krisis global, tapi dunia di dalam kesenangannya hari ini mengajak kita ikut senang-senang dulu deh. Nggak tahu masa depan apa, bagaimana hidup di balik kematian. Makanya kalau di rumah duka banyak orang sedih nangis. Betul ya? Bagaimana berikutnya ke depannya? Mamaku kemana, papaku kemana, istriku kemana setelah di balik kematian. Tapi kebalikan saudara sekalian, bagi orang percaya, iman Kristen mengajarkan kita ini seperti orang yang duduk bersama-sama dunia yang menderita dan susah, sambil mulai mencicipi sukacita surgawi, sambil menantikan ke depan. Di depan apa? Di depan adalah hidup kekal yang Tuhan sediakan. Maka tetaplah teguh di dalam Tuhan, jangan putus asa, tetap beriman pada Kristus, dan biarlah Advent ini memperteguh iman kita kembali, percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, lawatlah kami pada hari ini dengan kasih-Mu. Engkau yang tahu pergumulan kami ya Tuhan. Kalau ada di antara kami sudah mulai kelelahan berdoa, putus asa, Tuhan lawatlah dalam kasih-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau mengingat kami, mengingat nama demi nama anak-anak-Mu yang sedang berkumpul, baik di gedung gereja maupun juga yang sedang beribadah dimanapun juga. Tuhan, kuatkan iman kami, ingatlah nama kami demi nama. Tuhan, kasihanilah kami, berikan pertolongan. Kalau ada di antara kami yang dalam kesulitannya sudah mulai putus asa berdoa, Tuhan tolong kami, supaya kami terus beriman, menunggu waktu Tuhan, jawaban Tuhan, tindakan Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan, demikian juga kami berdoa, mohon Tuhan kuatkan iman kami, supaya kami di tengah dunia yang tidak mudah ini, terus belajar menatap kepada hidup kekal yang Tuhan sediakan. Biarlah Advent kali ini menjadi pembaharuan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.